Sebenarnya orang sakit itu bukan hanya diberi obat. Yang perlu diberi obat adalah bagaimana kita mengobati sosialnya, secara ekonomi sosial, jadi psikisnya. Jadi ini yang saya temukan di masyarakat begitu mereka praktek. Kalau angka stunting sendiri itu tadi pengukurannya berdasarkan data yang ada ya. Kalau kita dari 677 posyandu itu yang datang hanya sedikit, dan berarti yang diukur sedikit. Antara saya legislatif dan eksekutif tentunya kan bertolak belakang. Ya, kepentingan-kepentingan itu bertolak belakang. Halo, jumpa lagi dalam Sukri and the Gang Podcast, dan ini adalah episode kedua untuk ngobris atau ngobrol sampai habis dengan tokoh kedua juga. Kali ini saya Marga Rahayu sudah bersama dengan salah satu tokoh perempuan yang luar biasa di parlemen, sudah hampir 1 dekade, di mana kita tahu bersama bahwa jumlah perempuan yang duduk di legislatif ini jumlahnya setiap periode selalu jadi sorotan, karena kabarnya belum pernah ada yang sampai posisi ideal 30% ya. Tentu banyak sekali perjalanan yang mempunyai makna bagi sosok kita yang satu ini, dan akan langsung kita kenalkan. Beliau adalah Dr. Sri Puji Astuti, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ini yang menjadi rasa penasaran pribadi sebenarnya. Dari Demokrat, ya. Kemudian di Demokrat juga kalau tidak salah ada nama yang sama, ya. Puji Setiawati Jaang. Pernah tertukar atau mungkin orang salah mengira Puji Astuti dan Puji Setiawati? Sering. Karena panggilannya biasanya Bu Puji, ya Bu Puji. Saya sebenarnya panggilannya itu Bu Tuti ya, Dokter Tuti gitu ya. Tapi karena orang-orang juga mau, kan, ya terserah saja Ibu Sri, Ibu Puji, terserah saja manggilnya gitu ya. Ada beberapa kali kesalahan dari masyarakat, ya bahkan wartawan ya, ada wartawan. Mungkin karena fotonya sama-sama pakai kacamata, sama-sama perempuan kali ya, pakai baju biru sama-sama, cuman satu agak melebar, satu kecil gitu ya. Bedanya itu aja sebenarnya. Iya, melebarnya kayaknya juga menatapnya ke hostnya ya. Ya. Tapi Bu Puji, kabarnya sehat. Ini sedang sibuk apa di parlemen? Biasa sibuk kegiatan sehari-hari di parlemen ya. Rutin saja sebenarnya ya, rutin ada pertemuan-pertemuan membahas beberapa hal bersama mitra kerja, juga biasanya kami turun ke lapangan. Oke, ini kan Sukri and the Gang Podcast, ini sebenarnya salah satu wadah baru yang kita harapkan juga memberikan gambaran ke publik podcastnya atau geng yang sedang nonton nih, ya, terkait dengan sosok tokoh yang kita angkat. Nah, salah satunya adalah Bu Puji ya. Tapi lebih nyaman dipanggil Bu Puji atau Dokter Tuti? Karena sudah nggak dokter lagi kan, Bu Puji aja deh. Bu Puji aja ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu ya. Tapi memang backgroundnya dokter. Ya. Dokter adakah spesialis atau memang pernah praktik menjadi? Bukan, saya dokter umum. Okay. Ya, saya lulus tahun 98. Lalu bekerja mandiri dan juga bekerja di rumah sakit sampai akhirnya saya menemukan sesuatu dan saya harus bergerak ya. Dan kebetulan waktu itu ada tawaran untuk ikut, biasanya ikut turun ke masyarakat, dan lama-lama kok iya kalau menjadi anggota dewan kayaknya bisa nih gitu. Walaupun sampai sekarang saya belum bisa apa yang seperti saya inginkan waktu yang membuat saya harus turun ke harus menjadi anggota dewan itu. Saya belum menemukan betul-betul 100% bisa gitu. Ini saya jadi harus menanyakan nih. Cikal bakal, awal mula, kenapa tertarik menjadi politisi? Padahal biasanya perempuan, ya mohon izin ya, harus diakui, tidak banyak yang berani untuk menjadi politisi. Saya bekerja mandiri di rumah, buka praktek di lingkungan yang sebenarnya lingkungan kelas menengah ke atas ya. Tetapi saya buka praktek, saya menemukan banyak hal terkait dengan kesehatan ya. Sebenarnya orang sakit itu bukan hanya diberi obat. Yang perlu diberi obat adalah bagaimana kita mengobati sosialnya, secara ekonomi sosial, jadi psikisnya. Jadi ini yang saya temukan di masyarakat begitu mereka praktek,
mereka mau berobat tidak punya uang, juga berobat karena sesuatu hal yang mungkin kalau penyakit fisik itu hanya akibat dari penyakit psikis, dan itu kaitannya dengan penyakit ekonomi ya. Nah gitu. Di rumah sakit saya temukan, rumah sakit itu kan milik pemerintah ya, milik pemerintah yang notabene tentunya semua bisa tertangani ya, semuanya adalah SDM-nya ada, lalu Pembiayaannya juga disiapkan. sarana prasarananya ada lah, obatnya semua ada. Tapi begitu turun ke rumah sakit sebagai dokter jaga pertama ya, jaga, dokter poli, dan saya harus menggantikan banyak dokter spesialis karena SDM-nya kurang ya waktu itu ya di rumah sakit IA Muiz. Dokter umum Menjadi pengganti dokter spesialis karena memang dokter spesialis tidak tersedia di rumah sakit umum waktu itu. Jadi dengan semua keterbatasan, dan kita waktu itu kalau tidak salah Asmara ya, program kesehatan Kota Samarinda Asmara waktu. Oke, Asmara ini mirip-mirip Askes, Ya, gitu. Jamkesda gitu yang mirip ya. Sebelum Jamkesda. Dan ada banyak hal yang membuat saya, ini apa toh? Sebenarnya yang diinginkan pemerintah itu apa? Mereka ingin warga sehat, ya. Tetapi rumah sakit ada dengan sarana prasarana yang tidak mencukupi. Memprihatinkan? Iya, sangat memprihatinkan. Jumlah tempat tidurnya kurang, jumlah dokternya kurang, jumlah perawatnya kurang. Belum lagi kalau kita bicara masalah kesejahteraan dari tenaga kesehatan ya. Nah, lalu di rumah sakit itu pokoknya semua serba kurang. Lalu bagaimana kalau distribusi obat? Sedangkan kita waktu itu ada penyakit TB, lalu HIV/AIDS sedang marak-maraknya ya, penutupan lokalisasi yang tentunya setiap hari dinamikanya luar biasa. Dan ini itu harus diterima dan ditanganin oleh SDM yang tidak sejahtera. Wow. Waktu itu. Jadi berawal dari keresahan itu, ya, memutuskan saya ya mungkin ada yang perlu dirubah nih gitu. Lalu kenapa parlemen? Kenapa harus parlemen? Karena hanya itu kekuatannya. Yang bisa mengimbangin kekuatan pemerintah waktu itu dalam hati saya, dalam pemikiran saya adalah parlemen. Karena waktu itu kedudukannya sama. Oke, basic keluarga orang tua tidak ada yang suka politik atau mungkin terjun dunia politik? Tidak ada. Tidak ada. Dari mertua juga tidak ada? Tidak ada. Mereka rata-rata orang pemerintahan dan orang ya, biasa pemborong gitu ya, apa namanya, orang-orang bisnis swasta gitu, lah ya, betul. Swasta. Tapi alhamdulillah begitu ada penawaran dari Partai Demokrat, saya coba. Jadi setia ya, memang langsung di satu partai dan sampai sekarang membela partai itu. Walaupun akhirnya saya karena ada perundang-undangan saya harus keluar dari rumah sakit. Ya udah oke, saya keluar rumah sakit dan saya minta restu dengan suami dan anak-anak saya. Alhamdulillah mereka ya menyerahkan ke saya. Tetapi kalau sudah diberi restu ini saya harus bertanggung jawab tentunya kan ya, bertanggung jawab sebagai saya kan peran saya sebagai seorang ibu, peran saya sebagai seorang istri, ASN lagi gitu ya. Lalu peran saya juga sebagai anggota masyarakat. Jadi melepaskan status sebagai calon menantu idaman para orang tua, ya kan, PNS, ASN kan dulu kan memang apa ya namanya, diidam-idamkan sampai sekarang bahkan. Iya. Untuk sesuatu yang sebenarnya masih sangat spekulatif. Setelah masuk di dewan langsung ditempatkan di Komisi 4. Iya. Waktu itu belum ketua ya? Atau langsung ketua? Sudah langsung ketua. Karena memang komposisi suara partai ya, suara dari saya juga tinggi. Karena mungkin juga background saya sebagai seorang kesehatan, tentunya ini nggak ada yang satupun yang kesehatan saya dijadikan. Oh iya, karena Komisi 4 membidangi kesehatan, kesra pendidikan juga. Oke, tidak punya pengalaman basic sebagai politisi, menyulitkankah pada saat harus menjadi ketua Komisi 4? Sangat sulit ya, tapi kalau kerja tim, kami kalau di rumah sakit kan biasa kerja tim ya, nah itu sih biasa. Tertempa lah sudah. Iya, tetapi memang kita menghadapi sosok-sosok yang notabene sudah mapan, tentunya sudah punya kekuatan, ini juga sudah matang dalam berpolitik. Iya, mungkin ada yang lebih matang dari politik, berorganisasi dibandingin dengan saya, tetapi ya saya jalani saja, saya terus belajar, saya tidak malu belajar, bahkan bertanya. Ya, tapi ada beberapa teman dari, alhamdulillah ya, ada beberapa teman dari anggota DPR itu sering mengajak diskusi saya, kira-kira kalau Komisi 4 itu harusnya ini. Dan mereka siap untuk ditanyain. Di periode pertama ya, itu berapa banyak perempuannya, Bu Puji? Kalau nggak salah
9, rasanya 9. 9. Kalau yang periode ini Hanya 7. justru mengalami penurunan ya. Ya. Setelah nyemplung dalam tanda kutip nih, Setelah nyemplung, apa yang bisa diperbuat? Benarkah sudah bisa mengurai benang-benang kusut itu? sedikit. Saya bilang sedikit karena di Indonesia ini kan regulasi ya dari pusat itu kan selalu berubah ya, disesuaikan dengan Kondisi, tuntutan, kepentingan politik dan lain sebagainya. Jadi saya bahkan sampai saat ini saya melihat sebenarnya pemerintah pusat itu benar-benar pro masyarakat, pro rakyat atau apa gitu ya. Soalnya beberapa regulasi yang saya lihat, baik itu regulasi tentang perempuan ya, MD3 itu 30%, anggaplah 30% keterwakilan perempuan, wajib ya. Tapi apa benar partai itu benar-benar pro perempuan? Ketua partainya pro perempuan. Kecuali yang mungkin yang ketua partainya perempuan kali ya gitu. Tetapi apa benar? Lalu uang yang disiapkan oleh negara itu betul-betul bisa mensupport untuk bisa mengkader 30% perempuan itu. Ini apalagi kita inginnya harus 50% gitu ya. Tapi itu nggak ideal ya saya bilang. Tapi itulah tantangan. Lalu untuk menjadi kita tetap bisa bekerja dengan nyaman sesuai dengan kapasitas kita, kan kita juga perlu belajar meningkatkan kapasitas dengan berbagai hal ya, mulai dari kita belajar bersama, saya melihat ke bawah apa tuh yang terjadi di bawah ini dan juga ke atas. Jadi ini kan tadi diawali dari keresahan, terutama dari segi dunia kesehatan. ya, Pada saat masuk di Komisi 4, perjuangan yang paling diprioritaskan ya untuk periode pertama dulu nih. Apa yang dilakukan Bu Puji? setelah masuk ke Komisi 4 bahkan menjadi ketua Komisi 4 waktu itu, karena kami memiliki mitra kerja ya dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, lalu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, lalu ada Dinas Dispora Par sekarang. Jadi ada beberapa dinas dan beberapa lembaga yang menjadi mitra kerja kami. Ini berarti kan bukan hanya saya fokus ke kesehatan, ternyata begitu. Saya hanya ahli di kesehatan, jadi saya harus belajar banyak. Saya belajar dengan rekan-rekan guru, saya bagaimana sebenarnya kehidupan guru itu seperti apa. Saya turun ke lapangan melihat bagaimana sih kondisi sekolah, bagaimana sampai ke hal-hal yang sebenarnya bukan wilayah saya. Ya gitu. Tetapi saya harus belajar. Saya nggak boleh malu, nggak boleh takut. Saya harus belajar karena saya ketua komisi. Saya harus tahu semuanya. Ya, jadi anggaplah kalau anggota mungkin nanti kan kalau di parlemen biasa terserah ibu ketua katanya. Saya harus tahu semuanya ini gitu. Jadi harus belajar. Jadi harus serba tahu ya? Ya serba tahu. Saya mengikuti beberapa seminar, walaupun ya berat juga berpikirnya. Rupanya tambah berat nih, kayak salah masuk nih. Pertama saya agak stres juga. Stres, mungkin pesimistis juga waktu itu. Iya, karena di lingkungan kerja kan yang notabene rata-rata laki-laki ya. Saya ingat loh DPRD kota itu pernah sidang sampai jam 2 subuh. Iya, itu kan tidak sehat. Kalau menurut saya tidak sehat. Kenapa tidak dimulai saja kerja itu dari jam 7 pagi gitu ya? Nah, ternyata itu untuk mengajak teman-teman ya, ngajak teman-teman komisi itu turun ke lapangan jam 7 pagi itu susah sekali. Bahkan jam 10 pagi pun mereka masih susah. Masih banyak. Jadi ini maksudnya apa, Bu Puji? Susah bangunnya? Saya nggak tahu karena kan masing-masing orang punya persoalan sendiri ya. Masing-masing di rumah, saya nggak tahu di rumahnya seperti apa ya. Nah, ini fun fact juga nih ya. Jadi ternyata tidak semua anggota dewan seperti Bu Puji bisa bangunnya pagi, mungkin ya, maksudnya bisa hadir pagi, acara pagi gitu ya. Jadi udah tahu lah ya, yang pasti kalau mau mengundang parlemen itu sebaiknya di atas jam 9 ya. Mungkin itu ideal lah ya. Lalu waktu kita kan kita rapat itu juga disiplin waktu itu jangan tanya di DPR. Iya, nggak jadi nanya saya. Ya. Oke. Bisa mundur, bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Okay. Nah, bahkan nanti nggak jadi. Karena ini ada kepentingan yang sebenarnya ya dengan politik seperti dia. Kalau lembaga politik itu nggak bisa seperti perkantoran katanya gitu. Jadi ya kadang kita pagi subuh kita juga harus turun ke masyarakat. Mungkin ada yang orang yang perlu kita. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan teman-teman karena mereka masing-masing karena membawa konstituennya ya. Ada kepentingan partai di situ, ada kepentingan publiknya juga. Jadi kalau saya
aduh besok jam 10 ya gitu. Ternyata, Bu, maaf Bu, kami ada pertemuan partai. Saya sedang mengantar pasien ke sini karena ada yang meninggal, ada yang ini. Jadi ya itulah dinamika di Tantangannya seberat itu ya. ya. Dan hebatnya masih mau maju lagi waktu itu. Habis periode yang pertama 2019 ya. Maju lagi sampai 2024 Ada ini. keasikan. Itu nanti kita bahas lah ya setelah ini segmennya. Dan saya juga ingin tanya, apakah Dr. Sri Pujiastuti ini mendapatkan semacam privilege atau keistimewaan ketika sudah berubah statusnya menjadi ibu sekretaris daerah ya, istrinya maksudnya begitu ya. Oke, nanti kita akan jawab ya. Tetap bersama kami di Sukri and the Gang Podcast di Ngobris, ngobrol sampai habis. Oke, welcome back to Sukri and the Gang Podcast. Dan kita masih ngobrol sampai habis bersama Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Dr. Sri Pujiastuti ya. Sudah 2 periode dan 2024 kabarnya akan maju lagi di Dapil Samarinda Ulu. Samarinda Ulu ya. Samarinda Ulu. Samarinda Ulu kan termasuk penduduknya yang banyak. Iya. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Tapi kalau di Samarinda Ulu, jangankan Samarinda Ulu, kayaknya Kota Samarinda siapa yang tidak kenal ya Dr. Sri Pujiastuti. Pernah nggak ada pasien yang jadi di konstituen, Bu saya pernah dirawat ibu gitu? Oh pernah. Itu berkesan sekali pasti. Iya, karena anak saya waktu itu dirawat ibu dan saya dimarah-marahin kata ibu. Dia merasa saya itu dokter spesialis anak. Saya datang ke satu daerah, kebetulan mengikuti lawatan Pak Wali Kota ya. Ada ibu-ibu nyenggol saya, Bu, ingat nggak dengan saya gitu. Anak saya alhamdulillah udah sehat kata gitu. Ya, tapi saya dimarah-marahin sama ibu loh. Tapi setelah itu saya sadar memelihara anak itu juga harus tahu semuanya. Oh, jadi kalau sebagai dokter umum beda ya dengan politisi ya. Iya. Bu Puji cenderung lebih ke dokter yang galak ya. Bukan galak sih, karena saya itu gregetan ya. Gregetan. Lihat, pokoknya seorang ibu atau orang tua membawa anaknya dengan keluhan ini, keluhan itu, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa. Anaknya dengan penyakit paru-paru kronis, tetapi ibunya merasa keberatan, mulai mintanya pengobatan gratis. Ya, tetapi beliau memakai pakaian-pakaian yang sebenarnya tidak perlu digratiskan nih, kan mereka mampu gitu ya. Lalu gaya hidup bapaknya dengan merokok di dekat anak ini, dengan anaknya masih megap-megap nih. Nah ini membuat kita stres ya, akhirnya ya naik darah. Ya, ini hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya saya ingin sampaikan ke masyarakat. Kalau kita ingin anak kita sehat, mulai dari diri kita dulu. Ya, seorang ibu juga harus menyiapkan mulai dari bagaimana pengetahuan dia tentang gizi, tentang kebersihan, ya Bapak juga seperti itu. Jadi kita sama-sama, satu rumah tangga itu bukan hanya peran ibu, tapi peran bersama, ya harus berkolaborasi. Ini yang saya ingin sampaikan ke masyarakat. Jangan sepelekan masalah pendidikan keluarga itu. Memang pendidikan keluarga nggak ada di sekolahan ya, tapi itu kan bisa ditularkan. Pokoknya neneknya memberi contoh yang bagus, ibunya memberi contoh yang bagus, nanti anaknya yang nanti bakalan punya cucu nih ya, nah itu harus memberikan contoh yang bagus. Ya, memang dari hulu ke hilir sih kalau untuk konteks itu ya. Bicara soal gizi, kan menangani soal stunting juga nih Komisi 4 ya. Samarinda termasuk memang tidak kategori yang merah, masih ada Balikpapan dan Mahulu kok tidak salah. Tapi apa catatan dari Dewan untuk soal stunting atau gizi buruk? Kalau stunting sebenarnya Kota Samarinda ini masih di bawahnya nomor 1 Samarinda sebenarnya, karena jumlah penduduknya paling banyak. Oh baik, ya, secara jumlah penduduk. Tapi peningkatan kasus kok tidak salah memang Balikpapan, kalau Mahulu kecil ya? Mahulu kecil, karena penduduknya kecil. Nah, kalau Samarinda, Balikpapan, Kukar kalau tidak salah urutannya seperti. Tapi ini kita kalau bicara masalah stunting itu kita harus bicara dari hulu. Ya, kita harus bicara semuanya. Jangan hanya terkotak-kotak. Oh ini urusan kesehatan, itu bukan. Nah, kalau memang betul Kota Samarinda sekarang ini laporan SIGI ya, itu ada 25,3% ya tahun 2023.
2021 2022 memang di bawah ya, di bawah waktu itu 18% sempat. Tahun 2021 2022 kita kalau tidak salah itu sekitar 23% ya. Itu meningkat terus. Tetapi peningkatan ini kan juga dari pendataan ya. Kalau dulu mungkin kenapa kecil, ternyata yang datang ke posyandu yang diukur tinggi badannya, lingkar kepalanya, lingkar lengan ya, lingkar dada, semuanya itu sedikit ya, karena masyarakat yang bawa anaknya ke posyandu sedikit ya, jadi otomatis yang diukur sedikit. Nah, sekarang begitu dari 676 posyandu ini kan sudah ada ya pelaporannya ya, sistem SIGI tadi. Nah itu harus 83% yang kita bilang kalau memang 83% itu anak balita atau anak dari usia 0 tahun sampai 2 tahun tapi 5 tahun itu diukur. Nah itu baru kita bisa menyatakan kalau kita stunting. Kalau bagaimana kita dari usia 0 sampai balita hanya 100.000, terus yang kita ukur hanya 10%. Belum Bagaimana menggambarkan. kita bilang, jadi kita nggak bisa menggambarkan, tetapi itu juga yang pentingnya pendataan. Ya. Jadi di sisi lain reaktivasi posyandu, Ya. revitalisasi kegiatan di situ tinggi, Ya. kabar baiknya di Kota Samarinda. Tetapi di sisi lain akhirnya kita punya potret yang lebih komprehensif lah Jadi, soal stunting. ya. Anak-anak kita banyak yang kurang gizi. Tapi saya tidak sepakat dengan itu ya. Tapi itu hanya menjadi PR kita. Kita harus melakukan apa? Nah itu yang di Dewan yang didorong yang mana nih untuk Komisi 4? Karena sesuai dengan fungsi kami ya sebagai sebagai legislator tentunya kan ada 3 fungsi di situ, penganggaran, lalu membuat regulasi dan juga pengawasan. Nah dari penganggarannya tentu karena urusan stunting ini urusan beberapa OPD dan juga peran dari masyarakat ya. Jadi kalau kita ingin mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda, bukan hanya urusan pemerintah atau dinas kesehatan saja, tapi memang dari kementerian itu, dari pusat itu sudah diplot ini tanggung jawab dari DP2KB. Tetapi ada 17 OPD yang di situ, 17 OPD yang harus ya, mulai dari ketersediaan akses ya, baik itu jalan, lalu sanitasinya seperti apa, ketersediaan air bersih, lalu rumah sakitnya seperti apa, transportasi seperti apa, ketersediaan pangannya seperti apa. Jadi ada beberapa 17 tadi ya. Belum lagi dengan LSM ya, masyarakat. Nah, masyarakat di sini ada tokoh agama berperan di situ, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan juga nggak kalah penting adalah dunia usaha. Dunia usaha juga harus berkontribusi di situ. Karena stunting ini dengan sama dengan angka kemiskinan di Kota Samarinda yang notabene sekarang angka kemiskinan kita itu ada 4,75% dari 839 sekian ribu penduduk di Kota Samarinda. Belum nanti ini dengan adanya IKN otomatis banyak sekali warga dari luar Samarinda yang datang ke Samarinda, dan nanti diprediksi katanya 929 ribuan ya. Bertambahnya aja ada penambahan 2-4% untuk penambahan penduduk, walaupun kita angka kelahiran kita ya itu sekitar 0,7%, kecil dibandingin nasional. Nah, ini jadi kalau kita bicara stunting itu menyeluruh secara utuh, jangan hanya terkotak-kotak tadi saya bilang, karena semua harus berperan di situ. Ada produk legislasi yang dikeluarkan, diinisiasi? Kita tidak ada, kita hanya mensupport semua anggaran untuk itu di beberapa mitra kerja kita, pengatasan kemiskinan terutama ya. Okay. Nah, saya ingin bicara tentang pendataan di Kota Samarinda ternyata tidak sama antara BPS, antara Kementerian Dalam Negeri, jadi ada di Dukcapil, lalu yang real. Nah, potretnya beda-beda. Iya. Nah, Dewan bingung ya ngelihatnya ya. Kita bicara real di Kota Samarinda ternyata angka kesakitan, angka apa segala macam yang ada di Kota Samarinda itu tidak pure itu ada warga Kota Samarinda. Ada KTP Tenggarong, KTP Kutim dan lain sebagainya. Dan belum lagi KTP yang dari luar ya. Nah, ini administrasi itu yang penting ya di Kota Samarinda, karena harusnya kalau warga datang ke situ atau berpindah tempat, berpindah kelurahan, itu kan harus ada surat pindah. Nah, ini yang tidak dilakukan di Kota Samarinda, sehingga pembagian sembako kisruh, karena sebenarnya masyarakat miskin itu tinggalnya di mana?
Nah, akhirnya ada daerah-daerah yang sebenarnya tingkat kemiskinannya rendah, tapi karena dilihat banyak orang miskin di situ. Nah, ini jadi apa ya? Saya lihat potretnya. Jadi memang Dewan mendorong pembenahan dari sisi pendataan dulu. Sistem administrasi kita harus dibenahin memang, sistem kependudukan kita. Selain itu juga bagaimana kita bisa memberi peluang bagi pekerja-pekerja, kan pengangguran terbuka kita kan besar juga ya, sekitar 4, berapa persen gitu, itu tinggi untuk kota Samarinda. Belum lagi, dan kalau nggak salah lulusan SMK ya, vokasi ya yang cukup, dan ini belum bisa tertampung walaupun dari Disnaker dan beberapa ada Jofair itu maunya disediakan 1.000 lowongan pekerjaan, ternyata yang terisi nggak sampai 100, nggak sampai 200. Karena apa? Ternyata yang di kesiapan dari tenaga kerja kita ya itu dengan keahliannya, kompetensinya juga masih kurang. Bahkan yang agak menyedihkan, rata-rata pekerja kita atau anak-anak kita ya, orang-orang muda kita itu mungkin lebih senang mereka berwira swasta daripada masuk ke suatu tempat atau perusahaan yang notabene mungkin dengan gaji UMR yang cuma hanya 3,3 juta, rasanya kecil. Jadi ini juga membuat bagaimana itu tidak terserap. Wow. Iya, tidak terserap. Kenapa? Jadi kayak kurang nyambung. Enggan bekerja di situ. Gitu. Jadi kebanyakan yang terserap itu malah dari luar, karena mereka memang pure ya, mereka ingin mencari pekerjaan, ingin mencari penghasilan. Kalau kita mungkin masih banyak PR, Bu Puji. Anomalinya kemiskinan di kota Samarinda itu memang banyak. Ternyata pengangguran kita itu adalah orang-orang yang berduit. Anomali. Anomali itu kan anomali. Nggak normal gitu maksudnya? Iya. Kan tidak, harusnya orang yang tidak bekerja tidak punya uang, tapi ini enggak. Tidak bekerja, lulusan kuliahan ya, lulusan sarjana, punya rumah, punya mobil, hidup mewah ya. Itu biasa di kota Samarinda. Coba dilihat apakah jangan-jangan setiap malam rumahnya ada lilinnya. Kan gitu ya beberapa daerah ya. Karena itu deh, saya melihat mungkin kondisi kehidupan atau zaman sekarang udah berubah sekali. Mungkin YouTuber, influencer, kan itu dianggap afiliator, belum dianggap sebagai itu orang yang sudah bekerja, ya kan? Karena kalau kita bicara tentang pengangguran terbuka, itu lulusan sarjana pun masih pengangguran terbuka kalau dia belum memiliki pekerjaan tetap. Jadi tingginya di situ. Jadi memang sekali lagi pendataan. Kalau dari segi pendidikan, guru-guru saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu sempat menggeruduk ya apa namanya Basuki Rahmat, Balai Kota. Soal insentif, ini ada yang honorer. Iya, kalau kita bicara tentang SDM, kan kita bicara tentang pendidikan ya. Pendidikan kita ada 803 satuan pendidikan, mulai KB, PAUD sampai ke SMA, SMK. Itu yang menjadi kewenangannya? Enggak. Oh, campuran ya? SMA, SMK kan provinsi. Menjadi kewenangan provinsi, dan juga sekolah-sekolah khusus itu ada kewenangan provinsi. Lalu kita punya, kalau kita bicara tentang siswa dari tingkat PAUD sampai ke SMP itu ada 135 ribuan lah ya. Apa yang paling memprihatinkan? Hampir 10 tahun ya, ini tahun depan kan 10 tahun artinya. Apa yang paling memprihatinkan dari dunia pendidikan? Banyak. Di Samarinda? Semua aspek saya lihat masih perlu sentuhan ya. Sentuhan itu bukan hanya, karena 3 pilar pendidikan itu kan bukan hanya pemerintah, tetapi di situ ada masyarakat dan dunia usaha. Jadi kalau ini tidak berkontribusi bersama-sama, saya kira berkolaborasi, maksud saya itu tidak akan mencapai apa yang kita inginkan ya. Walaupun kita tahu dana pendidikan ya ada 20% dari APBD ya. Lalu itu amanat loh. Ada regulasi-regulasi yang sudah harus memperkuat sebenarnya. Tetapi ini kalau kita bicara regulasi, nanti kita akan bicara tentang perubahan kurikulum ya. Panjang lagi ya, nggak cukup 1 jam nih. Jadi ada PNS, ada honorer. Sebagian besar honorer, karena ternyata setiap tahun itu kita ada sekitar 150-an yang pensiun, ada yang meninggal, ada yang sakit. Jadi kita tetap setiap tahun kita kekurangan. Lalu tahun 2019 kita moratorium dari CPNS waktu itu, akhirnya kita kekurangan guru PNS. Otomatis guru-guru PNS ini akan dimasukin oleh guru-guru honor. Nah, dengan mereka tidak punya kekuatan ya. Regulasinya loh ya. Payung hukumnya nggak ada gitu yang melindungi mereka. Jadi ingin juga menyampaikan kepada pemerintah, 20% itu kan kalau di undang-undang itu tidak termasuk gaji dan tunjangan.
Tapi kalau di Kota Samarinda itu termasuk gaji dan tunjangan. Oh, kalau itu pasti besar. Belum lagi infrastruktur sarana prasarana kita kan masih sangat memerlukan. Masih ada sekolah yang bangunannya numpang. Masih ada. Walaupun kita setiap tahun kita selalu bisa ada anggarannya untuk membentuk satu sekolah. Ya. Nah, makanya kayak SMP 45 yang kemarin menumpang sekarang sudah ada di Dewi Sartika. Nah, seperti itu. Jadi satu-satu gitu. Jadi kita tetap ingin pemerataan pendidikan Kota Samarinda baik SDM dan lain sebagainya. Karena honorer itu digaji dengan APBD. Ya, APBD di sini kita ada Bosda, ada Bosnas juga. Tetapi itu ada persentasenya. Tidak boleh semuanya untuk gaji guru honor. Nah, sedangkan dengan ketersediaan guru PNS yang semua tiap tahun berkurang, otomatis ini akan dimasukin, ya. Kemampuan keuangan daerah memang tidak cukup. Tapi tahun ini Dewan ada mendorong sesuatu untuk mengatasi persoalan ini? Kita tiap tahun kita selalu mengusulkan, ayo kita tingkatkan lagi insentif. Mungkin yang kemarin 700 bisa jadi 1 juta. Sekarang posisinya berapa? Masih 700, tapi mudah-mudahan nanti aja 1 juta karena saya lihat Pak Wali Kota konsentrasi juga di pendidikan, karena kemarin saya lihat mungkin beliau sesuai sama visi misinya lebih ke infrastruktur, pendidikan masih nomor berapa gitu, tapi alhamdulillah ini sekolah-sekolah sudah dibenahin, terus guru-guru ada P3K dan lain sebagainya. Saya kira ini akan terurai satu-satu. Cuman memang kita ini masih terkendala dengan kata narkotik tadi ya, sekolah gratis. Tidak ada sekolah yang gratis. Gratis itu kan dibayarkan oleh pemerintah. Ya, jadi orang tua juga harus berperan. Jangan lebih mementingkan kepentingan lain daripada membeli buku. Kan kita selalu repot nih, tiap tahun beli buku, beli baju. Padahal itu kan tanggung jawabnya orang tua ya. Tapi pemerintah warga itu masih bukunya minta semuanya gratis. Ya, kita ada 135.000 siswa. Dengan dana Bosda yang untuk anak SD hanya kalau tidak salah itu 240 per anak per tahun. Lalu SMP 480 per tahun. Dana Bosnas juga seperti ya, dana Bosnas lebih kecil tapi lebih besar. Tetapi sebenarnya pembiayaan satu anak itu mungkin 1 tahun lebih dari 5 juta. Tapi ini harus dipikirkan. Paradigma ini kayaknya tidak salah juga, karena kan negara itu harus menjamin katanya rakyatnya dari sisi kesehatannya, pendidikannya gitu ya. Di luar negeri pun bahkan gratis gitu. Tapi kan lihat dulu jumlah penduduknya lagi. Ya, banyak sekali kita. Kita tidak bisa semua membebankan ke pemerintah. Bu Puji, ini kan persoalannya, ya mohon izin ya, kalau saya harus menarik kesimpulan, ini bukan ribet atau rumit lagi ya, udah ruwet gitu. Ini harus diurai satu-satu. Capek nggak jadi anggota Dewan, Bu Puji, selama hampir 1 dekade ini? Saya kira ada tanggung jawab. Begitu saya dilantik, ya disumpah, saya kira semua melekat di situ dan menjadi tanggung jawab. Ya, tapi memang kita sebagai manusia tentunya sadar kita punya batas kemampuan. Ya kita terima saja batas kemampuan kita itu. Ya. Jadi memang 2 periode masih kurang lah ya. Harus banyak yang dikerjakan lagi untuk mengurai benang-benang ini. Tapi sudah terlihat ada perubahan? Banyak perubahannya, guru-guru lebih tenang. Kan dari tadi kita agak memberikan kritik terus gitu ya. Nadanya agak kalau orang bilang minor terus ya. Nah, sekarang positifnya apa? Apa yang paling berubah signifikan dalam 10 tahun terakhir? Pendidikannya sudah mulai bagus ya, gedung-gedung sekolahnya sudah mulai bagus, terus guru-gurunya juga sudah mulai. Ini kan sekarang ada P3K ya, karena regulasi-regulasi pusat pasti akan berimbas ke daerah. Lalu perhatian pemerintah kota itu sudah bagus. Tapi memang yang kami harapkan itu adalah perhatian dari pemerintah provinsi yang belum maksimal dia. Kan kita punya sekolah inklusi. Di Samarinda ini ada 154 sekolah inklusi ya, yang bahkan ya sekolah inklusi itu dari tingkat PAUD sampai tingkat SMP. Belum lagi SMA, SMK. Dan kita punya UPTD, Pusat Layanan Autis, dan itu semua disupport oleh APBD. Tidak satu pun disupport oleh APBD provinsi, karena sebenarnya sekolah khusus, pendidikan khusus itu adalah tanggung jawab provinsi. Ya, nah, seperti itu. Provinsi hanya mungkin menyiapkan sekolah-sekolah untuk SLB, tetapi kita anak-anak inklusi ABK ini juga menjadi tanggung jawab mereka, karena mereka juga serba masuk ke dalam disabilitas. Ya, ini pas nih podcastnya ya, akan luncurkan di masa-masa sebentar lagi, kan akan ada pergantian ya gubernur yang baru nantinya begitu. Ya, mudah-mudahan mendengar ini ya, jadi salah satu program prioritas lah. Kami sudah meminta dan yang mengadakan rapat lah misalnya ke dinas pendidikan provinsi, dan mereka siap. Tapi sampai saat ini belum ada
Oh, ada baru siap secara lisan. realisasinya. Kami harap Kita mereka tagih realisasinya ya. Tolong provinsi ya, jangan mereka hanya siap bisa saja. memberikan sedikit banyak bantuan keuangan provinsi itu dalam bentuk non fisik lah, jangan fisik, selama ini kan fisik terus ya, jalan, drainase. Nah, Padahal lagunya kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu ya. seperti Jadi jangan hanya fisik saja, tetapi juga jiwanya terbangun ya. Bu Puji tahan dulu ya. Tadi kan kita mau membahas juga soal karpet merah jadi istrinya Sekda, ada nggak di pengaruhnya ya setelah Bapak dilantik pada 2022 ya, kalau tidak salah ya. Iya, kemarin. Ya, mau 1 tahun ini. Udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun ya. Padahal sengaja aja tadi, ternyata masih fokus ya. Bu Puji, nanti kita akan menyapa, ada segmen di podcast ini ya, namanya Sapa Netizen. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih untuk disampaikan kepada legislator ya. Mudah-mudahan ada yang dari Dapil Samarinda Ulu ya. Tetap bersama kami di Ngobris, ngobrol sampai habis. Oke, saatnya kita masuk di segmen Sapa Netizen. Oke, kita langsung ada beberapa yang sudah dikurasi, wah, istilahnya kayak pariwisata ya, Bu Puji ya. Ada yang sudah dipilih, kita sempat sortir beberapa yang mudah-mudahan agak membuat Bu Puji deg-degan ya. Boleh kita langsung mainkan ya? Tolong dijawab dengan jujur dan selengkap mungkin jawabannya ya. Oke, ini yang pertama dari Ikhwan ya. Apa nih? Fun. Iya, itulah pokoknya, mohon izin ya. Kenapa di Samarinda masih banyak kasus stunting? Apakah penyebab stunting sendiri dan pemicu terjadinya? Hal apa saja yang telah Ibu usahakan untuk menurunkan kasus stunting di Kota Samarinda? Ya, berarti kita udah bestie nih dengan yang penanya ini. Tadi kita sudah bahas, tetapi yang lebih konkret mungkin ya, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Puji untuk stunting? Tadi saya sampaikan juga masalah penyebab stunting, kenapa banyak di Samarinda. Tadi sudah sampaikan ya, banyak pendatang. Ya. Lalu kalau angka stunting sendiri itu tadi pengukurannya berdasarkan data yang ada. Ya, kalau kita dari 677 posyandu itu yang datang hanya sedikit dan berarti yang diukur sedikit, otomatis itu akan berpengaruh terhadap tingginya. Ya. Jadi realnya angka stunting di Kota Samarinda. Tapi angka stunting yang ada di Kota Samarinda ini yang saya dapatkan begitu saya turun ke lapangan, melalui posyandu, lalu ke laporan di puskesmas, bahkan yang dirawat di rumah sakit, karena stunting ini ada dua pelaksanaannya ya. Jadi kita pendekatan secara sensitif. Nah, kalau sensitif dan spesifik. Pendekatan secara spesifik adalah menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Berarti ini diurusin kesehatannya. Kalau dia udah stunting, berarti harus ada penanganan. Apa saja yang sudah dilakukan. Nah, ini mungkin termasuk penambahan pengobatan ya. Karena secara spesifik anak-anak stunting ini banyak yang menderita penyakit. Nah, penyakitnya apa? Penyakit kronis seperti tuberkulosa. Nah, tuberkulosa anak di Kota Samarinda tinggi, termasuk tinggi ya. Lalu di situ ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Mungkin dia waktu lahir dengan berat badan lahir rendah atau bayi prematur. Lalu mungkin penyakit gangguan pencernaan. Nah, kalau kita bicara tentang gangguan pencernaan, tentu kita akan pada segmen sanitasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini ketersediaan air minum, ya, ketersediaan MCK. Kita akan bicara itu. Lalu apa air minum di Kota Samarinda sudah siap untuk diminum? Kan harus karena harus dimasak, ya. Kalau tidak dimasak berarti nanti situ ada E. coli. Kita di Kota Samarinda ini kenapa SKM itu harus dibersihkan? Supaya apa tadi? Supaya kuman-kuman E. coli tadi itu tidak bakteri ya. Iya, bakteri E. coli tadi itu tidak. Karena itu penyumbang terbesar untuk menjadi diare. Kalau anak sudah stunting, otomatis dia akan lebih cepat menderita penyakit tadi karena daya tahan tubuhnya pasti rendah.
Tapi lagi-lagi katanya ini juga berawal dari si ibunya. Ya. Bahkan saya pernah dengar katanya kalau lingkar lengannya berapa gitu ya, itu juga berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan. Ya. Untung lingkar lengan saya ini proporsional ya, bahkan kelebihan. Tadi penanganan secara spesifik. Berarti penyakit-penyakit penyertanya atau yang menjadi penyebabnya itu harus ditangani. Misalnya masuk rumah sakit dengan penanganan-penanganan. Karena ada beberapa penyakit jantung bawaan. Ini kan juga perlu penanganan khusus ya. Nah, di sisi lain itu yang spesifik. Lalu penanganan secara sensitif. Nah, kalau sensitif ini kita akan bicara masalah sosial ekonomi, budaya di sini. Budaya kita seperti apa? Misalnya saja kita kesiapan anak-anak kita ya. Dan apalagi sekarang ini banyak sekali pernikahan dini ya, diakibatkan sebagian besar 80% itu bukan, kalau orang dari Jawa biasanya usia 14 tahun boleh menikah, yang penting dia udah balik. Itu ada beberapa budaya daerah seperti itu. Tetapi ini Kota Samarinda ya, ada 122 dispensasi nikah yang diminta oleh orang tua ceweknya, orang tua perempuan. Dispensasi nikah itu berarti pas sekolah, dia izin sekolah untuk menikah. Untuk menikah karena ini di bawah umur ya, menikah di bawah umur ini dengan sebab biasanya penyebabnya adalah karena sudah hamil duluan. Jadi ada tingkat kenakalan remaja kita ya itu sangat tinggi di Kota Samarinda. Ini itu berpengaruh terhadap stunting. Tetapi yang kita lakukan adalah bolehlah anak itu menikah, nggak apa-apa anak itu menikah, tetapi jangan hamil dulu. Ya, nah lalu program-program yang ada di sekolah-sekolah sekarang ada penambahan tablet tambah darah untuk remaja putri, juga tablet penambah darah untuk ibu hamil waktu ANC ya. ANC itu maksudnya antenatal care, waktu dia hamil dia periksa ke bidan, periksa ke dokter berapa kali, itu harus selalu dipantau. Sudah ada sebenarnya intervensinya ya. Jadi di kesempatan podcast ini apa yang mau disampaikan nih untuk perempuan-perempuan ya yang bukan hanya namanya dini ya, meskipun namanya pernikahan dini, tapi intinya yang sudah mau menikah, yang punya cita-cita, apa yang mau disampaikan? Sekarang ada kewajiban itu dari kementerian ya, dari kementerian supaya yang menikah ini harus mendaftarkan diri, jadi masuk ke dalam sebuah aplikasi apa dia udah siap, usianya berapa. Nah, nanti tingkat pendidikannya juga, lalu agama juga ditanyakan di situ, nanti tinggi tensinya seperti apa, terdata di situ. HB-nya itu wajib apa. Sekarang? Iya, sekarang wajib. Untung saya sudah nikah ya. Itu nanti, lalu ada pembekalan semacam parenting untuk calon pengantin. Ya. Nah, tujuannya sih bagus ya. Lalu ya, yang paling saya ingin bicara di sini banyak upaya-upaya pemerintah, baik itu melalui dinas pendidikan, dinas sosial, DP2KB dan lain sebagainya. Ya kan kita banyak program nih dari kementerian untuk penurunan stunting dan penurunan kemiskinan. Tetapi itu tidak akan berhasil tanpa peran serta dari masyarakat. Lebih mengerucut lagi lah peran serta dari orang tua. Jadi saya ingin katakan keadaan ini akan bisa diperbaiki dengan ketahanan keluarga. Itu yang kita lupakan. Itu kata kuncinya ya. Ditahan lagi. Kita harus yang kedua dulu. Netizen yang kedua yang mudah-mudahan menjawab. Jadi pilihlah ya perempuan yang memang sudah daftar di aplikasi tadi. Karena kalau sudah verifikasi berarti wah udah cocok untuk usia nikah dan ideal gitu ya. Yang kedua kita lihat lagi ada siapa, Julia Azizah ya. Ini tentang kemajuan dan perkembangan pendidikan yang ada di Samarinda. Padahal Samarinda sendiri sudah jadi kota yang maju. Tapi kenapa angka kriminal di Samarinda masih tinggi? Waduh, jadi pendidikan dan kriminal ya. Ini suka nonton berita-berita kriminal ya. Kalau kita bicara pendidikan kayaknya sudah banyak ya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah ya. Karena kriminal ini memang menjadi masalah tadi erat hubungannya dengan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kota Samarinda ini saat ini yang terdata ada 44.000 jiwa sekian, ya 44.000 itu masuk ke dalam data DTKS, data kesejahteraan sosial, maksudnya yang bermasalah lah ya. Di situ angka kemiskinan kita yang perlu penanganan, baik itu dari semua segi ya, dari rumahnya yang tidak ideal, semuanya. Lalu banyaknya pendatang ini ke Kota Samarinda, kan Kota Samarinda ini anggaplah seperti gula ya, akan dikerubuti ya. Tapi mereka datang itu pasti orang-orang yang mencari keberuntungan.
Kenapa mereka mencari keberuntungan? Karena di daerah asalnya mereka tidak beruntung, atau kaum-kaum yang termarginalkan, ya, orang sudah terpinggirkan, orang yang sudah di sana mungkin tidak diterima bekerja, orang yang sudah tidak nyaman di kotanya karena mungkin masalah ekonomi dan sosial. Jadi mereka kan datang ke kota Samarinda. Ini otomatis sebagian besar adalah penyumbang masalah-masalah sosial di kota Samarinda. Salah satunya kriminalitas, ya. ya. Salah satunya kriminalitas. Mereka datang ke sini dengan tanpa keterampilan, ya. Mereka bekerja bisa serabutan. Dewan kan harusnya bisa dorong, misalnya ini ada beberapa negara nih, Singapura itu kalau tidak tahu tempat tujuan nggak boleh masuk, ya. Kemudian ada misalnya dulu Balikpapan, ada yang namanya deposito, jaminan. Kalau belum dapat kerjaan sampai 3 bulan waktu ini, ada terbersit inisiatif seperti itu. Kita sudah pernah sampaikan ke pemerintah kota, tetapi kota Samarinda ini kan kota terbuka, ya. Dari mana-mana bisa ada orang Kota bisa jasa. lewat. Iya. Ya. Dari mana-mana bisa kita lihat di pelabuhan Samarinda, Ya. berapa orang yang keluar masuk setiap harinya. Ya. Lalu yang dari Balikpapan, dari mana-mana. Jadi saya lihat karena ini Samarinda seperti kota transit. Betul, orang pertemuan, ya. Iya, lalu dengan adanya IKN ini mungkin makin belum lagi saya bukannya tidak pro bagaimana peningkatan atau perkembangan globalisasi, ya, dengan adanya macam-macam, ya, gadget. Digitalisasi, betul. Lalu ini kan bisa juga menambah, ya, orang bisa belajar bagaimana cara memegang senjata, bagaimana cara mengebuli orang, bagaimana. Jadi ini semua Campur baur, ya. Keterbukaan ini yang memang harus harus kita ini, ya, harus Antisipasi bersama. Soalnya gini, saya kira selama kesejahteraan di kota Samarinda itu meningkat dan ekonomi bagus, walaupun kita sedang menuju ke sana nih, mudah-mudahan, ya, insya Allah, ya. Amin. Saya kira itu bisa Ditekan, ya. kita tekan. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi boleh, ya? Kita lihat satu lagi. Nah, ini dari Guntur Galeh, katanya kasus gagal ginjal akut di kota Samarinda beberapa pekan lalu meningkat. Ini anak yang netizen yang sangat suka baca berita ini biasanya, ya. Nah, apakah produk yang masuk ke daerah kita tidak dipantau dengan benar, dan apakah obat-obatan yang ada terjual begitu di apotek sekitar ini menjamin dengan kualitas yang baik untuk kesehatan anak-anak? Ini juga jadi masalah besar di Indonesia, Kaget bukan loh kita, hanya ya. di kota Samarinda. Kaget anak-anak sudah kena gagal ginjal. Ya, penyebabnya banyak, ya. Kita regulasi, ya. Saya akan bicara regulasi di kota Samarinda ini. Saat ini yang ada di di Indonesia hanya regulasi tentang pembatasan penggunaan tembakau, undang-undang tentang tembakau, ya. Tetapi tidak ada undang-undang yang membatasi penggunaan atau konsumsi gula. Tidak ada pembatasan tentang konsumsi garam. Nggak kepikiran juga. Tidak ada itu undang-undangnya kita. Kayaknya nggak kepikiran juga. Garam Kalau harus di dibatasi. Amerika sana kan ada aturan-aturannya. Ya. Nah, dan otomatis penggunaan garam, gula, ya, di sini ada, kalau kita lihat komposisi sebuah makanan, minuman itu di situ ada natrium segala macam. Nah, itu orang tua nggak paham apa ini, komposisinya nggak pernah dibaca. Oh, jadi mentang-mentang anaknya suka, udah Ya. beli aja. Jadi kita juga terbiasa sekarang mungkin orang tua lebih senang memberi duit, ya, uang kepada anaknya untuk Dibandingkan GoFood, nyiapin bekal. ya, daripada nyiapin makanan yang bergizi di rumah atau makanan-makanan yang notabene Ini kena banget nih, ya. natural. Memang Bu Puji masih nyiapin makanan di rumah? Masih sempat lah sedikit-sedikit. Masakan apa yang paling sering dimasak? Oseng-oseng. Oh, paling enak, ya, memang, ya. Enak, oseng-oseng sama tempe gorengnya. Boleh lah nanti, ya. Itu kesukaannya Pak Sekda yang mana? Banyak aja. Semuanya suka, ya? Masakan, suka aja. Suka aja semuanya. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat kota Samarinda, terutama ibu-ibu, ya. Ya. Berkecimpung, tapi jangan lupa fungsi kita di dapur seperti apa. Bukan hanya memasak loh, tapi mengerti gizi yang terkandung. Kan sekarang lagi rame-ramenya nih tentang isi piringku. Ya. Nah, isi piringku maunya 1/4 karbohidrat, 1/4-nya protein, setengahnya sayuran dan vitamin. Nah, seperti ini buah-buahan. Ya. Lalu jangan lupa minum air putih. Kalau kita yang di ruangan ini kayaknya lebih 90% karbohidrat, ya. Ya, Tepung, nasi, ya. sama Baru minumnya es teh kentang, lagi. minumnya es teh, ya. Ya, ini kena buat kita semua, ya, pelajari itu. Lalu secara nasional distribusi makanan minuman ini kan juga tidak ada mengawasi. larangan secara ini, ya. Pokoknya bagaimana kita bisa meminum soda. Ya. Soda itu satu maunya
saya menyebut merek nih. Iya, nanti dia sensor. 350 kalori. Iya. Ya. Itu kalau anaknya minum air putih banyak sih nggak apa-apa ya. Iya, nol kan. Ini akan mempengaruhi fungsi ginjal karena tadi kita banyak mengkonsumsi gula, otomatis itu akan mempengaruhi bagaimana kerja ginjal. Karena ginjal itu menyaring semuanya ya. Ini akan mempengaruhi. Jadi kalau anak kecil ada kena gangguan ginjal, saya kira itu dilihatlah permakanannya seperti apa. Mulai dari kecil, bagaimana mungkin dia dipantau makanannya seperti apa. Lalu regulasi itu memang kita tidak ketat ya, tidak ketat. Walaupun kalau untuk obat-obatan, nah lagi kita berbicara obat-obatan di Indonesia ini kan orang dengan bebasnya ya membeli antibiotik di warung-warung yang belum kita di situ tidak melihat ini kadaluarsanya apa, dosisnya berapa, peruntukannya untuk apa. Padahal kalau saya lihat anak sakit, sakit dia, aku pusing gitu. Belum tentu dikasih obat. Sebabnya tanya dulu, mungkin dia telat makan, telat tidur, atau ada gangguan di macam-macam ya. Tidak perlu dikasih obat sebenarnya. Suruh saja anak itu istirahat. Ini terima kasih Bu Puji. Dikasih makanan yang bergizi, suruh minum air hangat, dikasih suasana yang tenang. Ini membuat kami semua, yang mudah-mudahan penonton kita ya, ini bisa introspeksi lah. Kita sudah sejauh mana untuk memproteksi keluarga kita bersama. Tapi sayangnya podcast Sukri and the Gang ya, ini harus ada limit waktunya juga. Saya mau selesaikan sesi Sapa Netizen. Terima kasih banyak ya untuk para pengirim pesan untuk Bu Puji. Mudah-mudahan ini ada yang dari Samarinda Ulu juga gitu ya. Terima kasih banyak Bu Puji. Kita akhiri segmen kita untuk Sapa Netizen dan kita akan lanjut lagi. Siap ya? Disimpan energinya untuk trivia ngobris atau ngobrol sampai habis. Oke, seru sekali Sapa Netizen tadi, tapi kita harus masuk ke segmen berikutnya. Tapi sebelum itu ya, banyak yang penasaran kisah cinta dari Dr. Sri Pujiastuti dan Bapak Heru Mardanus ya, seperti apa. Kalau nggak salah beliau itu ITS ya? ITN. Oh, mohon maaf, ITN? Iya. Berarti kan bukan Samarinda gitu, ketemunya di mana? Kebetulan saya sama Bapak itu satu sekolah SMP, di SMP 1 kelas, selama 3 tahun satu kelas. Dan itu berlanjut, walaupun kami pisah SMA, berlanjut ya gitu deh. Sampai saya kuliah di Jakarta, Bapak di Malang. Gitu. Jadi ceritanya mirip-mirip Galih dan Ratna atau Dilan Milia ya? Ini 9-10 tahun pacaran gitu ya. Karena jarak jauh sih pacarannya ya. Karena kuliah beda kota. Nggak sempat putus ya? Nyambung terus? Iya, biasa aja. 9 tahun? Serius? Iya, 9 tahun. Loh, ini kan mirip kayak Titik Kamal sama ini ya? Mulai kelas 3 SMP ya, biasa gitulah, senang-senangan gitu deh. Wow. Tapi memang Bapak dari dulu gantengnya gitu? Iya. Atau lebih ganteng waktu sudah menjadi sekda? Masih kecil imut. Waktu masih kecil imut ya? Iya, Pak Sekda nanti nonton ya. Ibu katakan ya, waktu kecil imut ya. Kalau sekarang? Iya, ganteng lah. Iya. Untung aja ibu nggak bilang amit ya. Untung nggak bilang amit ya. Tapi ganteng ya. Pada saat waktu mau terjun ke dunia politik, ada sempat kekhawatiran yang disampaikan mungkin suami dan keluarga? Sih mereka mungkin menjaga perasaan saya juga ya. Maksudnya kalau dilarang mungkin saya bisa patah hati kali gitu ya. Kan saya kalau ingin sesuatu biasanya pasti saya sungguh-sungguh. Saya tidak main-main gitu. Saya tidak main. Kenapa? Tentunya mereka juga sebelumnya saya cerita ke mereka apa yang saya setiap pulang kerja atau sebelum berangkat kerja saya selalu bercerita apa yang saya alami. Kepada suami itu pasti semua kesulitan saya di jalan di mana-mana saya ceritakan saat makan malam atau saat pagi sarapan gitu saya ceritakan. Saya kira pasti beliau memahami apa keinginan saya gitu. Terus anak-anak juga biasa ya. Dan merestui ya waktu itu ya. Nah, jadi pertanyaan pentingnya adalah sebelum masuk ke trivia ngobris kita, Bu Puji, sekarang kan Bapak Sekda ya. Artinya posisi ASN tertinggi lah untuk satu pemerintahan. Itu ada privilege karpet merah menyampaikan persoalan ya
ini lebih mudah karena mungkin ngobrol di rumah, Pak ini Pak OPD-nya nggak mau ini Pak gitu. Sempat nggak? Saya harus berterus terang ini ya. Jujur nih kata anak sekarang Saya ya. harus jujur. Malah saya merasa kesulitan ya. Kenapa? Antara saya legislatif dan eksekutif tentunya kan bertolak belakang. Betul. Ya, kepentingan-kepentingan itu bertolak belakang. Kalau dulu masih kepala dinas, saya dengan gampang, Pak ini harusnya seperti ini gitu. Nanti saya akan mendapatkan informasi seperti ini yang sudah dilakukan. Nanti harusnya segini gini. Tapi kalau setelah jadi sekda, saya merasa agak tertutup ya, karena pasti Bapak tidak akan terus terang semuanya kan, terkait anggaran, terkait kebijakan-kebijakan Bapak Wali Kota. Tentunya ada sesuatu yang disimpan, jangan sampai lah gitu ya. Kami di DPR ini mungkin mengetahui seperti itu. Wow, bisa memisahkan ya antara pribadi dan kerjaan. Itu ada beberapa yang saya harus hadapi ya, ada beberapa konflik yang secara ini, tapi harus hadapin karena memang posisi saya sebagai legislatif dan Bapak sebagai eksekutif. Iya, yang mengawasi, yang mengeksekusi. Itu ada kami. Jadi lebih sering berantem sekarang. Diskusi keras. Oh iya, Kalau diskusi keras ya. Kalau berantem kayaknya gitu, diskusi keras saja. Jadi ada masukan-masukan saya atau jadi kami juga harus saling mengimbangi supaya tidak saling terbenturan karena di rumah kan posisi kami beda ya. Keren sekali. Tapi kalau di luar kan beda. Jadi kalau dibilang ada privilege enggak. Saya selama ini selalu berhubungan baik dengan OPD. Saya kira semua OPD saya tidak pernah menjual nama ini nanti saya laporkan ke Bapak Sekda gitu. Enggak. Oh bukan. Ya, tidak akan, saya malah akan menjaga nama Bapak. Ya biasa memang kalau netizen tuh keponya memang luar biasa ya. Ini saya hanya mewakili mulut netizen ya, meskipun ini pertanyaan pribadi. Saya harus menjaga diri saya supaya saya tidak menyinggung Bapak ya, karena Bapak pasti punya sendiri ya. Jadi saya harus menjaga. Dan wibawa juga beliau kita harus jaga sebagai seorang istri. Terima kasih ya Bu Puji ya. Jadi tidak selamanya mudah bagi Bu Puji meskipun menjadi istrinya Sekda ya. Oke, kita langsung masuk ke trivia ngobris ya. Ini ada 3 pertanyaan, langsung dijawab dengan cepat, 1 sampai dengan 3 kata yang keterkaitannya ada dengan itu. Oke? Boleh? Langsung? Silakan. Sudah deg-degan? Dicoba ya. Sambil dilihat di kamera, ini segmen akhir kita. Bu Puji, yang pertama. Komisi 4, sumber air mata. Tidaklah. 1, tidak. Kedua, yang berkaitan dengan itu? Kerja keras. Kerja keras. Kerja dengan hati nurani. Iya, itu dia. Jadi memang padamu negeri lillahi ta'ala kata orang ya. Sumber air mata, banyak persoalan di sana. Yang paling menyedihkan sampai pada tahapan apa? Karena kita harus sesuatu itu masyarakat ini masih menganggap kalau DPR itu banyak uang. Kita sebenarnya membantu kebijakan. Ya, membantu kebijakan. Kalau di DPR di Komisi 4 orang datang dengan bagaimana dengan istri saya mau melahirkan, mau mati gitu, istilahnya kasarnya seperti itu. Kalau tidak ditangani, bagaimana? Kami tidak punya uang, akses layanan nggak ada, tidak ada BPJS dan lain sebagainya. Ini kan juga kami orang miskin. Seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Wow, makasih. Selain membuka donasi, ya. Wow, luar biasa ya. Telepon sana, telepon sini, mohon rumah sakit kirim ambulan, mohon dinas sosial mempermudah pembuatan BPJS-nya. Saya telepon BPJS. Jadi di situ seninya di situ. Dan kalau kita sudah bisa menolong, mengangkat orang dari kesusahan, rasanya itu pintu surga terbuka untuk kita ya. Rasanya. Jadi terjawab sudah ya. Meskipun benangnya masih kusut, tapi bukan ambisi, tapi lebih pada aktualisasi bermanfaat untuk masyarakat. Wah, keren sekali. Bu Puji, pertanyaan kedua. Kalau tadi sudah lulus ya. Pertanyaan kedua adalah Partai Demokrat. Apa 3 kata yang relate dengan Partai Demokrat dari versi Bu Puji? Demokrasi. Kedua, koalisi dengan rakyat. Ketiga, saya ingin menjadi kader yang konsisten. Wah. Mantap ya. Ini didengar nih, ketum ya. Oke. Terakhir, tolong pilih antara nasi kuning dan rendang. Antara itu, pilih dulu nasi kuning atau rendang. Nasi kuning. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya cukup mudah bagi yang suka memasak ya. Sebutkan 3 bumbu yang ada dan wajib ada kalau seorang dokter Sri Pujiastuti bikin nasi kuning. Apa ya? Bumbunya yang wajib ada kalau Bu Puji itu ya.
yang wajib ada kalau bikin nasi kuning yang enak? Yang enak. Tentu bawang putih ya. Bawang putih, Garam. oh iya betul, garam. Ada bumbu rahasia? Hah? Ada bumbu rahasia? Biasanya yang Daun berbeda? jeruk ya. Daun jeruk itu dia. Betul Puji udah lolos ya. Oke. Bu Puji, terima kasih banyak. Ini sudah segmen akhir kita. Tolong sampaikan salam untuk seluruh publik podcast Sukri and the Gang. Kalau perempuan ingin berbuat, apakah memang menjadi kewajiban dan keharusan masuk di parlemen? Ya, saya kira semua perempuan tidak harus masuk parlemen untuk berbuat, tapi berbuat itu untuk diri sendiri dulu. Ya, kita siapkan diri kita, bahagiakan diri kita, tentu semua di sekitar kita akan bahagia. Jadi saya ingin kalau perempuan, yang penting itu adalah di rumah. Sebagai seorang ibu menyiapkan anak-anaknya ya, sebagai madrasah pertama mendidik karakter anak ya. Lalu menyiapkan makanan-makanan sehat, lingkungan yang sehat. Tentunya ini kita ingin anak-anak kita bisa belajar dengan bagus, ya, memberi contoh ya. Yang utama itu sebenarnya contoh ya. Kalau ibunya bersih, rajin mandi, rajin sikat gigi, saya kira anaknya pasti ikut. Memakan juga seperti itu. Karena anak ibunya suka makan sayur, protein yang bagus, saya kira juga. Kalau ibunya suka makan pentol di pinggir jalan, ya suka pesan GoFood, yang makanan-makanan kekinian yang tidak bergizi, saya kira anaknya juga akan ikut. Jadi yang penting sebagai seorang ibu, sebagai perempuan itu adalah contoh. Tapi kita memberi contoh itu juga harus benar-benar punya dasar. Ya. Jadi mengaktualkan diri kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Apalagi kalau kita memiliki kesempatan untuk menjadi anggota parlemen, saya kira banyak hal yang kita bisa berbuat untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan. Wah, luar biasa sekali lagi, tepuk tangannya dong untuk Ibu Puji. Keren sekali. Kita sudah di segmen paling akhir. Terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan nggak kapok kalau diundang lagi di podcastnya Sukri and the Gang ya. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam. Iya, dan jangan lupa untuk terus ya tonton podcast kami Ngobris atau Ngobrol Sampai Habis. Nantikan episode-episode berikutnya dan jangan lupa subscribe ya di Sukri and the Gang channel. Saya Marga Rahayu, sampai jumpa.